Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Iqbal Roma. Hai, nama saya Birdanella Aprian. Hai, nama saya Jessica Raihana Putri. Hai, nama saya Valen Aryani. Hai, nama saya Putri Baiti Laraswati. Hai, nama aku Aulia Carmila. 1. Ilmu ekonomi positif dan normatif. Rona Sifri dalam bukunya yang berjudul 21 Century Economics, A Reference Handbook berupa menjelaskan tentang ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. A. Ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif disebut juga ilmu ekonomi deskriptif. Contoh analisis dalam ilmu ekonomi positif juga adalah jika permintaan meningkat menyebabkan harga naik. Analisis ekonomi positif berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ekonomi mengenai yang terjadi dalam dunia nyata. B. Ilmu ekonomi normatif. Ronald Sifri juga menjelaskan yang dimaksud dengan ilmu ekonomi normatif. Menurutnya, ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif lebih luas dari ekonomi positif. Analisis dalam ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan ekonomi yang menunjukkan yang seharusnya terjadi. Contoh kajian dalam ilmu ekonomi normatif adalah analisis tentang pengaruh peningkatan pendapat nasional tentang kesejahteraan masyarakat. 2. Ilmu ekonomi deskriptif, teori, dan terapan. 2. Penulis A Textbook of Economic Theory yaitu Alfred W. Stonier dan Douglas C. Heuge menjelaskan pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif economic, ilmu ekonomi teori atau economics teori, dan ilmu ekonomi terapan atau applied economics. Penjelasan 3 kelompok ilmu ekonomi. A. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Dengan demikian, ekonomi deskriptif mempunyai ciri dan sifat yang secara nyata ataupun faktual, bukanlah suatu hal yang bisa direkayasa. Selain itu, dalam penggambarannya, ekonomi deskriptif mempunyai beberapa bentuk, seperti berupa grafik atau kurva. Menurut Alfred Story, ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu di mana individu mengumpulkan semua kenyataan yang penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu. Contoh ekonomi deskriptif yang dimaksud sebagai berikut. 1. Kondisi ekonomi Indonesia tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an, Indonesia berada di posisi yang baik seperti yang disampaikan oleh materi koordinasi bidang perekonomian Darmin Nasution yang dikutip dari Ekonomi Okezon yang mengungkapkan bahwa fokus tahun 70-an pada industri substitusi impor. Pada waktu itu namanya kebijakan industri dalam negeri. Sektor itulah yang waktu itu dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak berjalan mulus dan konsisten. Di tahun 1980-an, kebijakan industri substitusi impor mengalami perlambatan. Meski sempat melemah, ternyata itu salah satu cara untuk menyiapkan sistem baru. Ketika kebijakan substitusi impor diubah secara besar-besaran, saat masa Orde Baru, perekonomian semakin kuat. Pertumbuhan transaksi pun juga berjalan mulus. 2. Kondisi ekonomi Amerika pasca Perang Dunia II. Sistem moneter internasional sempat mengalami keterpurukan di periode 2 Perang Dunia. Dampak dari Perang Dunia tersebut mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar bebas dan penurunannya volume perdagangan internasional. Tentu saja ini pun juga memengaruhi daerah-daerah lain di dekat negara Eropa. Dahulu, Amerika Serikat juga pernah terancam kehilangan pasar di Eropa.
pasca Perang Dunia II inilah yang akhirnya melahirkan istilah Uni Soviet sebagai kekuatan ekonomi yang dominan. B. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori berupa menjelaskan pengertian dan hubungan sebab dan atau akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Jelas ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi teori berbagi menjadi dua jenis, yaitu teori ekonomi mikro dan makro. 1. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari individu dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ini juga mempelajari hubungan atau interaksi antara individu dan perusahaan. Adapun tujuan dari ekonomi mikro adalah menganalisis kegiatan pasar dalam menetapkan harga barang jasa dan mengalokasikan sumber daya. Dengan analisisnya, ekonomi mikro menunjukkan kondisi pasar bebas yang sehat dan yang gagal. Ekonomi mikro berperan mengarahkan kegiatan pasar berlangsung secara efisien. 2. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kehidupan ekonomi sebagai keseluruhan atau totalitas. Istilah keseluruhan menunjukkan bidang kajian dalam skala besar, yakni perekonomian nasional, regional, dan global. Dalam ilmu ekonomi, istilah yang digunakan untuk keseluruhan atau menyeluruh itu adalah agregat. Adapun tujuan ekonomi makro adalah menganalisis sekaligus mengarahkan kondisi pasar agregat menjadi sehat dan bertumbuh. Kondisi itu terlihat dari minimumnya tingkat pengangguran, harga stabil, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapat. C. Ilmu ekonomi terapan atau applied ekonomi. Ilmu ekonomi terapan adalah sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah atau mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam perekonomian. Ilmu ini disebut juga dengan applied ekonomi. Ekonomi terapan tidak berdiri sendiri. Ilmu ini menggunakan beberapa ilmu teori ekonomi seperti pengukuran serta metode analisis statistik dengan ekonometrika. Penggunaan ilmu lain ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dengan akurat. Untuk itu, ilmu ekonomi terapan ini dianggap sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Contoh ekonomi terapan sebagai berikut. 1. Ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan secara khusus tentang fungsi, sifat, dan bagaimana pengaruh dari uang terhadap semua kegiatan ekonomi. Ekonomi moneter juga mencakup hubungan mata uang dengan tingkat pengangguran, membahas pula cara pembayaran di perdagangan internasional. 2. Ekonomi perusahaan. Setiap perusahaan tentunya memiliki masalah serta tantangan. Hasilnya ada dua kemungkinan, yakni perusahaan gagal atau perusahaan berhasil bertahan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjalankan dan mempertahankan perusahaan itulah yang dipelajari. Misalnya upaya tersebut melibatkan banyak bidang dan keilmuan seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan sebagainya. Semua keilmuan tersebut diterapkan dalam membangun perusahaan dan pastinya memengaruhi juga kebutuhan dan perilaku manusia terhadap hubungan ekonomi tersebut. 3. Ekonomi perbankan. Contoh lainnya adalah ilmu ekonomi terapan dalam dunia perbankan. Ilmu perbankan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keuangan, produksi, dan pendistribusian uang ke masyarakat. 3.
Mengenal ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai keislaman. Berikut ini pengertian ekonomi syariah menurut beberapa ahli. A. Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. B. Abdul Manan menyatakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. C. Faizal Rifai dan Andi Bukhari menyatakan bahwa ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. 4. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. A. Bekerja dalam kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi syariah. B. Islam menjamin kepemilik masyarakat dan penggunaannya diolahkan untuk kepentingan orang banyak. C. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari bertanggungjawaban di akhirat. D. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. H. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. 5. Karakteristik ekonomi syariah. A. Terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. B. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. C. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. 6. Tujuan ekonomi syariah. A. Ekonomi yang baik dalam berangka kerja norma-norma moral Islam. B. Bersaudara dan kesejahteraan universal. C. Distribusi pendapat yang merata. D. Kemerdekaan dan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. 7. Manfaat ekonomi syariah. A. Mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi bersial. B. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktik bagi hasil. C. Praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan Yang Maha Esa.